Meski Bareskrim Polri sudah memastikan tidak ada unsur pidana dari laporan dugaan ijazah palsu Jokowi sehingga menghentikan penyelidikan, pihak TPUA dan Roy Suryo CS bersikukuh menolak hasil lapor tersebut. Bahkan pihak pengadu akan melaporkan penyidik Bareskrim ke Kompolnas atas dugaan tidak transparan dalam pengujian ijazah Jokowi. Lebih lengkap soal ini sudah ada Komisioner Kompolnas Khoirul Anam. Cak Anam, selamat petang. Selamat petang, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik. Cak Anam, saya akan langsung tanyakan, apakah Kompolnas saat ini sudah menerima laporan, baik itu dari Roy Suryo CS ataupun TPUA? Sampai kemarin ya, ketika kantor masih buka, kan sekarang libur, itu tidak ada pengaduan, baik datang langsung maupun persurat. Itu yang kami ketahui. Ya, sehingga kami memang menunggu aja, ini kan sudah 1 minggu isunya mau datang ke Kompolnas, mau mengadukan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi, Cak Anam? Belum ada. Tapi memang ada baiknya komunikasinya melalui jalur formal ya. Kan memang niatnya untuk mengadukan, biar apa? Biar secara administrasi itu tercatat sebagai pengaduan dan kami bisa menindaklanjutin dengan baik gitu. Kecuali memang ya komunikasi di luar pengaduan sih boleh aja, tapi karena ini sudah diumumkan mau pengaduan ya ada baiknya memang formal seperti kasus-kasus yang lain. Oke. Terkait dengan pelaporan masih kita tunggu artinya, tapi dari Kompolnas sendiri melihat apakah dugaan yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo CS ataupun TPUA terkait dengan tidak transparan pihak Bareskrim Polri mengusut ataupun menyelidik ijazah palsu Jokowi yang diduga ini, betul demikian, tidak transparan? Iya, kita belum bisa komentar apapun ya, karena kan kita tidak tahu apa yang akan diadukan oleh rekan-rekan Roy Suryo CS. Tapi kalau melihat misalnya model pengumuman dari Bareskrim mengumumkan penghentian penyelidikannya, saya kira model seperti itu transparan gitu ya. Makanya orang bisa men-challenge substansi proses dan sebagainya, tapi model pengumuman itu lumayan transparan gitu loh. Oleh karenanya kita tidak bisa komentar apapun kecuali memang Pak Roy Suryo dan rekan-rekan mengadukan ke Kompolnas, kita tahu substansinya apa. Apakah di level proses, ataukah di level keterlibatan, ataukah di level yang mana begitu. Soalnya kan ini kan kalau kami pantau di publik ya, karena ini kan sudah masuk ke ranah publik. Banyak isu yang beredar, misalnya ini nggak sesuai KUHAP lah, yang nggak sesuai KUHAP itu apanya? Apakah prakteknya atau misalnya terkait landasan hukumnya? Kalau landasan hukumnya saya kira memang di KUHAP tidak diatur, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ada juga peraturan kepolisian soal manajemen penanganan tindak pidana. Saya kira itu sudah diakui, misalnya begitu. Nah, kita tidak tahu persis mana yang jadi problem, soal transparansi kah, soal prosesnya kah, atau soal yang lain, misalnya begitu. Kami tidak mau mendahului kecuali memang datang menjelaskan pada kami. Lah yang penting begini, karena ini adalah hak semua warga negara ya, ya sama perlakuannya dengan hak warga negara yang lain. Kita tidak peduli siapa yang melaporkannya dan siapa yang dilaporkannya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat proses saya kira penting untuk melengkapi administrasinya, ya, identitasnya, dan yang paling penting itu substansi dasarnya apa dan bukti-bukti menunjang substansi dasar itu apa, sehingga juga prosesnya bisa cepat. Ketika penyelidikan sudah dapat dikatakan sesuai dengan SOP, apakah pengaduan Roy Suryo CS ini masih bisa dilanjutkan oleh Kompolnas? Kompolnas adalah mekanisme pengawasan ya, didesain untuk pengawasan. Bisa, karena memang untuk melihat apakah memang ada pelanggaran prosedur ataukah tidak dan sebagainya. Nah, kalau ada pelanggaran prosedur ya kita bisa bilang untuk memproses lagi gitu. Misalnya gelar perkara khusus dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan kami merekomendasikan itu. Nah, tapi kan kita belum tahu apa yang diadukan, apa problemnya dan sebagainya. Nah, makanya kami sih berharap ya, karena ini sudah menjadi perhatian publik, ketika nanti seandainya jadi melaporkan ke Kompolnas, mohon dokumen-dokumen
penunjang argumentasi dan sebagainya bisa segera didapat sehingga prosesnya bisa cepat. Kalau enggak nanti prosesnya juga lama gitu. Oke, Canam, yang kemudian juga dibahas oleh pihak pengadu adalah terkait dengan materi pembanding yang kemudian dilakukan pada saat proses uji lapor. Apakah Kompolnas melihat materi pembanding ini memang sudah sesuai dengan aturan yang kemudian berlaku? Sepanjang yang kami dengarkan di di pengumuman ya, di konferensi persnya Bareskrim, ujungnya kan identik tidak identik dan memang itu koridor lapor, identik tidak identik ya. Satu, yang kedua memang semua elemen juga diperiksa, misalnya UGM-nya, lingkungan sekolahnya, proses sekolahnya, termasuk teman-temannya Pak Jokowi yang yang dilaporkan. Lah, soal-soal itu kan sudah gitulah. Di level apa, di proses yang mana yang Pak Roy Suryo dan sebagainya mengatakan ini tidak transparan, kita belum tahu. Kami juga tidak bersikap apakah yang diumumkan oleh Bareskrim itu betul ataukah tidak betul secara substansi baik ataukah tidak baik. Kami juga belum bersikap apapun. Kami tunggu masukannya, kendalanya dan sebagainya sehingga kita bisa ukur ini betul ataukah tidak secara proses. Oke, kasus ini mendapat perhatian besar publik, Canam, sampai-sampai lembaga survei indikator membuat survei soal ijazah Jokowi. Apa yang kemudian akan dilakukan Kompolnas dalam hal ini bila perkara ini nanti dibuka kembali agar proses penyelidikannya bisa proporsional? Yang pasti sih kita akan mencoba ya satu mekanisme yang akuntabel dengan prinsip-prinsip kerja yang objektif gitu ya. Objektif itu kan salah satu yang paling penting adalah ya siapapun yang mendapatkan fakta tersebut ya akan melihat dengan cara yang sama, dengan instrumen yang sama. Nah, akuntabilitas juga begitu, mulai dari proses dan sebagainya juga bisa diukur ya. Nah, yang paling sederhana memang sesuai dengan aturan, itu yang paling sederhana. Tapi kan kadang-kadang aturan itu hanya baseline saja, prinsip-prinsip saja. Akan lebih bagus kalau di atas itu, idealnya kayak apa, itu akan kami ukur. Baik, tentu kita akan menunggu pelaporan yang kemudian harus terlebih dahulu dilakukan oleh Roy Suryo CS dan juga pihak TPUA kepada Kompolnas. Terima kasih atas pernyataan Anda, anggota Kompolnas Khairul Anam, atas waktunya. Terima kasih banyak.